Malam itu, hujan rintik jatuh membasahi jalanan kota. Namaku Andra, seorang pria berusia 21 tahun, tubuh tinggi kurus, wajah pucat karena kelelahan. Aku sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit itu sudah lama tidak beroperasi. Tapi malam ini aku harus ke sana. Ada sesuatu yang menungguku di sana. Setidaknya itulah yang sering muncul dalam mimpiku selama sebulan terakhir. Gedung rumah sakit itu menjulang gelap, dindingnya retak, cat terkelupas, dan jendela-jendelanya pecah. Papan nama Rumah Sakit Umum Melati Putih hampir jatuh, hanya tergantung pada satu sisi berkarat. Aku berdiri di depan gerbang besi berkarat yang berderit pelan tertiup angin malam. Ada bisikan samar yang terdengar dari dalam, seakan-akan gedung itu masih hidup. Dengan langkah ragu, aku mendorong pintu gerbang itu. Suara berderitnya menembus kesunyian malam, membuat bulu kudutku meremang. Hawa dingin menyapu tubuhku begitu aku melangkah ke halaman rumah sakit. Daun kering bergeser, seolah ada yang berjalan di sampingku, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapapun. Di lobi utama, lampu gantung besar masih tergantung meski berdebu dan hampir jatuh. Dinding penuh coretan kata-kata tak jelas, sebagian seperti nama-nama pasien. Bau obat-obatan bercampur dengan bau besi berkarat tercium menusuk hidungku. Aku merasakan ada yang menatapku dari lorong gelap di sisi kiri. Aku melangkah menuju meja resepsionis tua, kayunya rapuh dan berjamur. Di atas meja itu ada buku register pasien terbuka pada halaman terakhir bertanggal tahun 1999. Anehnya, tinta pada nama terakhir itu masih basah, seolah baru ditulis. Nama itu Andra Pratama. Jantungku berdegup kencang. Suara langkah kaki menggema di lorong, pelan, semakin dekat. Aku berdiri kaku, mataku menatap gelap. Dari balik bayangan muncul sosok perawat wanita mengenakan seragam putih lusuh, wajah pucat, mata kosong, dan mulut berlumuran darah. Dia menatapku tanpa berkedip, lalu tersenyum aneh. Aku berlari ke arah tangga, meninggalkan lobi. Nafasku terengah-engah, tapi suara langkah itu masih mengikuti. Tangga berdebu, pegangan berkarat, setiap langkah kakiku menimbulkan gema menyeramkan. Aku tiba di lantai 2, lorongnya penuh pintu kamar pasien yang sebagian terbuka. Dari salah satu kamar terdengar suara batuk parau seperti pasien tua sekarat. Pintu berdecit terbuka sendiri dan aku melihat tempat tidur pasien berkarat dengan kasur sobek. Di atasnya, seorang lelaki tua berambut putih duduk kaku. Kulit keriputnya menempel seperti mayat, matanya menatap kosong ke arahku. Lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, tapi bukan suara manusia yang keluar. Suara tangisan bayi menggema dari dalam tenggorokannya. Aku tertegun, tubuhku membeku. Lalu cahaya lampu kamar itu padam seketika, meninggalkan aku dalam kegelapan total. Aku berlari keluar kamar, menabrak pintu satu demi satu. Beberapa kamar menampilkan pemandangan aneh. Pasien tanpa wajah,
Perawat menggantung di langit-langit dan kursi roda bergerak sendiri. Semakin jauh aku berlari, lorong itu terasa semakin panjang, seakan-akan tidak berujung. Nafasku makin tersengal. Aku menoleh ke belakang, lorong tetap gelap tanpa ujung, tapi suara roda berderit mendekat, semakin keras. Aku menoleh cepat, dan kursi roda kosong itu meluncur sendiri ke arahku. Rodanya berputar cepat, seakan didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku menendang pintu lain, masuk ke ruang operasi. Bau darah amis langsung menyengat. Meja operasi berkarat, di atasnya tergeletak peralatan bedah kotor penuh noda hitam. Lampu operasi di atas meja berkedip, menyinari bayangan panjang yang menari di dinding. Dari sudut ruangan, aku melihat sosok dokter, tinggi, memakai jas putih berlumuran noda merah, masker robek, dan mata merah menyala menembus kegelapan. Tangannya memegang gergaji bedah, pelan melangkah ke arahku dengan gerakan kaku seperti boneka rusak. Aku mundur panik, tanganku meraba pintu lain dan berhasil keluar. Di lorong berikutnya, aku mendengar suara tangisan pelan seorang wanita. Suara itu seperti memanggil namaku, Andra. Berulang kali, semakin dekat, semakin menusuk telinga. Aku menemukan ruang bersalin. Ruang itu gelap, hanya ada satu lampu kecil berkedip di langit-langit. Di dalamnya ada ranjang bersalin, berlumuran noda merah, dan di sampingnya tergeletak boneka bayi rusak dengan mata retak. Tangisan bayi semakin keras. Saat aku mendekati ranjang itu, dari boneka bayi itu keluar tangan kecil berwarna kehitaman, bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Aku jatuh tersungkur, tak percaya dengan apa yang kulihat. Tangisan bayi berganti menjadi tawa menyeramkan. Aku berlari meninggalkan ruang itu, menabrak pintu lain. Kali ini aku masuk ke ruang arsip. Rak-rak penuh berkas pasien berantakan. Banyak kertas tercecer di lantai. Namun yang membuatku terdiam adalah satu map dengan foto diriku di atasnya, lengkap dengan catatan medis. Pasien nomor 23, status belum keluar. Tubuhku gemetar. Aku membalik lembaran berikutnya dan melihat gambar hasil ronsen kepalaku dengan lingkaran merah di bagian otak. Tertulis, tumor stadium akhir, tidak ada harapan. Tanganku bergetar hebat, keringat dingin mengucur. Saat aku mencoba membuang map itu, pintu arsip tertutup keras. Rak buku berderak, satu persatu map berjatuhan hingga tumpukan berkas menimbun lantai. Di tengah kekacauan itu, suara dokter tadi bergema. Pasien 23, waktumu habis. Aku berusaha kabur lewat jendela kecil di ruang arsip. Kaca pecah, aku melompat keluar, tapi yang kulihat bukan halaman rumah sakit. Aku justru kembali lagi ke lobi utama. Lingkaran ini terus berulang, seolah aku terjebak dalam labirin rumah sakit yang hidup. Aku berdiri di lobi dengan napas terengah. Rasanya aku sudah berlari ke berbagai ruangan, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Bau formalin semakin menusuk, seolah dinding-dinding gedung ini mengeluarkan cairan busuk yang meresap ke udara. Dari lantai atas, terdengar suara roda berangkar berderit. Aku menoleh, melihat sebuah berangkar kosong meluncur sendiri menuruni tangga dengan cepat. Berangkar itu jatuh menabrak lantai tepat di hadapanku. Namun ketika pecahannya berhamburan, di atasnya ada tubuhku sendiri, terbungkus kain putih seperti jenazah. Tubuhku lemas. Aku mencoba membuka kain kafan itu, tapi wajah yang kulihat benar-benar wajahku. Pucat, bibir membiru, mata terbuka kosong. Dari mulut mayat itu keluar suara lirih. "Kamu sudah mati, Andra."
Aku menjerit dan mundur, lalu berlari masuk ke ruang ICU. Mesin-mesin berdebu masih menyala sendiri. Monitor menampilkan garis detak jantung yang berdegup kencang, seolah-olah ada pasien tak kasat mata yang sedang dirawat. Di salah satu ranjang ICU, aku melihat tubuhku sendiri terbaring, dengan oksigen terpasang. Versi diriku itu membuka mata, menatapku lemah, lalu berbisik, "Kamu tak pernah keluar dari sini." Aku berbalik ingin kabur, tapi pintu ICU terkunci. Lampu-lampu pecah satu persatu, ruangan gelap, hanya suara detak jantung dari monitor yang semakin cepat. Degup itu akhirnya berhenti, garis lurus panjang muncul di layar. Pintu terbuka sendiri, aku keluar ke lorong gelap. Kali ini lorong itu dipenuhi kursi roda kosong berjajar di kedua sisi. Semuanya menghadapku. Suara berdecit serempak terdengar, dan kursi-kursi itu mulai bergerak pelan ke arahku. Aku berlari menembus lorong itu. Kursi-kursi menabrak dinding dan pintu. Suaranya memekakkan telinga. Aku masuk ke ruang gawat darurat. Tempatnya dipenuhi ranjang pasien berkarat. Di tiap ranjang ada tubuh pasien tanpa wajah. Semua menoleh ke arahku bersamaan. Salah satu pasien itu bangkit perlahan, mendekatiku dengan langkah goyah. Tubuhnya gemetar, darah menetes dari bekas wajah kosongnya. Dia mengulurkan tangan, mencoba meraihku sambil berdesis suara asing. Aku menepis tangannya dan kabur lagi. Pintu demi pintu kulewati. Tapi kali ini, aku tiba di sebuah ruangan berbeda, ruang administrasi dokter. Di meja kerjanya, ada tumpukan rekam medis pasien. Di atasnya, tergeletak sebuah foto keluarga. Foto orang tuaku, bersama aku. Tapi aku masih anak kecil di sana. Aku mengambil bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Di baliknya, ada tulisan dengan spidol merah. Pasien 23, percobaan gagal. Dadaku sesak, telingaku berdenging, suara-suara bisikan mulai ramai memenuhi ruangan, seakan ribuan orang berdesis sekaligus. Tiba-tiba, laci meja terbuka sendiri. Di dalamnya ada botol obat suntik berlabel namaku. Jarumnya berkarat, cairannya berwarna hitam pekat. Saat ku ambil, tangan terasa dingin, seakan bukan aku yang mengendalikan gerakan itu. Dari cermin retak di ruangan itu, aku melihat pantulan diriku. Tapi bayangan itu berbeda. Kulitku pucat membusuk, mataku kosong, bibirku membiru. Pantulan itu tersenyum aneh, sementara aku justru menangis ketakutan. Aku menghantam cermin itu hingga pecah. Tapi dari pecahannya, puluhan versi diriku muncul, masing-masing dalam kondisi mengerikan. Ada yang penuh luka, ada yang mengenakan pakaian pasien, ada yang tubuhnya sudah membusuk, semua menatapku bersamaan. Aku menjerit dan kabur lagi. Kali ini lorong membawaku ke ruang bawah tanah. Tangga berkarat berputar ke bawah, penuh lumut dan genangan air. Suara tangisan, jeritan dan tertawa bercampur menjadi satu dari bawah sana. Sampai di ruang bawah tanah, aku menemukan ruangan penuh tabung kaca besar. Di dalamnya ada tubuh-tubuh pasien, beberapa menyerupai aku, semua dalam keadaan rusak. Kepala terbelah, tubuh cacat, mata kosong melotot. Cairan dalam tabung bergoyang meski tak ada yang menyentuh. Suara dokter tadi bergema, kali ini jelas. Percobaan ke-23 gagal. Tubuhmu tak akan pernah keluar dari sini, Andra. Sosok dokter muncul di balik kegelapan. Wajahnya hancur seperti mayat diawetkan. Jas putihnya berlumuran darah hitam pekat. Aku mencoba melawan, menusukkan jarum suntik berkarat itu ke tubuhnya. Tapi tubuh dokter itu justru menghilang seperti kabut, dan jarum itu menancap ke lenganku sendiri. Cairan hitam masuk ke nadiku, membuat tubuhku gemetar hebat. Pandanganku kabur, tubuhku jatuh tersungkur. Aku melihat semua tabung kaca pecah bersamaan. Pasien-pasien itu keluar, berjalan ke arahku. Mereka semua adalah versi diriku sendiri, mengerikan, cacat dan mati, tapi hidup kembali hanya untuk menjemputku. Dalam detik terakhir, aku sadar, rumah sakit ini bukan sekedar bangunan kosong. Ini adalah kuburanku,
Aku adalah pasien nomor 23 yang tak pernah keluar sejak 1999. Mataku perlahan tertutup dan bisikan terakhir terdengar. Selamat datang kembali, Andra. Gelap. Tamat.